Ya teman-teman, ini adalah sebuah TV LED, mereknya adalah LG ya. Untuk permasalahannya TV ini ada suara tapi gambar tidak ada. Nah, kita nyalakan ya. Nggak ada logo LG sebentar ya teman-teman, kemudian langsung hilang. Dan kalau kita senteri, ya di sini ada gerakan gambar ya, bayangan. Apanya yang rusak, kita langsung bongkar saja ya teman-teman. Ya, ini adalah seri 32LH500 ya teman-teman. Dan TV sudah saya buka ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada komponen power supply ya, dan juga driver backlight yang menjadi satu. Kemudian ada mainboard teman-teman ya. Kita lihat ya dengan jarak dekat. Ya, ini adalah blok power supply atau PSU ya teman-teman. Sekaligus ada bagian driver backlight ini ya, untuk mengumpankan ke driver backlight ini untuk lampu backlight atau pencahayaan. Kemudian di sini ada mainboard ya, mainboard ini di sini seperti ini ya, ada USB dan juga HDMI. Karena tadi ada suara ya teman-teman, kita langsung mengarah ke sini ya teman-teman. Ya, saya akan mengukur ke bagian backlight drivernya di sini, apakah pada saat TV dinyalakan tegangannya normal atau tidak. Karena tadi sempat ada logo ya, keluar sebentar kemudian langsung gelap atau layarnya gelap total. Nah, di sini ya ada 6 kabel, tapi di situ tercatat bahwa plus LED dan min LED. Kemudian yang tengah NC ya, jadi tidak terkonek. Kalau model seperti ini ya teman-teman, itu menggunakan 3 buah kabel, maksudnya 6 buah kabel itu dipasang secara paralel. Kita akan ukur ya teman-teman tegangannya seperti apa ya. Ya, saya akan mengukur tegangannya. Mohon maaf teman-teman, di sini saya agak bergerak-gerak kameranya karena ini adalah di tempat user ya, jadi di tempat pemiliknya langsung saya mengerjakan di lokasi ya. Jadi gambarnya tidak stabil ya, gerak-gerak seperti ini kan saya. Nah, ini ada tegangan utama 12,5 volt ya teman-teman, dimana tegangan ini digunakan untuk mensuplai mainboard. Dan ada tegangan lagi yang satu itu digunakan, nah di sini ya 17 volt, di sini digunakan untuk driver backlight ya. Kemudian dari sanalah akan dinaikkan ke tegangan yang dibutuhkan oleh lampu backlight. Jangan lupa ya teman-teman, pencet tombol like, kemudian subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Teman-teman akan mendapatkan update video terbaru dari saya. Ya, saya ini sudah matikan ya TV-nya dari remote. Saya akan mengukur tegangan output driver backlight ya. Kemudian di sini dioda ini atau di kabel merah ya, itu sama ya, karena itu satu jalur. Kemudian saya akan menyalakan ya di sini dengan remote. Nah, ini sudah kedip-kedip jadi sudah nyala. Kita lihat ya, apakah tegangannya naik? Iya, tegangannya naik ya teman-teman, dari 34 volt turun karena ada permasalahan dengan lampu backlight atau dari bagian blok driver backlightnya. Ya, kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada 6 jalur, tapi yang dipakai sebenarnya hanya 2 jalur. Jadi yang tengah 2 itu kosong, kemudian pinggir-pinggir ya ini LED plus, tengah-tengah itu NC ya.
Kemudian yang kiri sendiri dari saya itu 2 LED min. Jadi backlight ini ada 3 ya, tapi di paralel semuanya ya. Tapi meskipun di paralel ya teman-teman, jika ada salah satu lampu backlight yang rusak maka akan protek. Ya, saya akan mengecek apakah lampu backlightnya yang rusak atau memang dari driver backlightnya ya. Ya, di sini saya akan melepas kabel warna hitam ya. Kemudian saya akan ukur tegangannya dengan multimeter seperti ini ya. Apakah lampunya ini masih normal atau tidak? Sebetulnya cara mengeceknya menggunakan sebuah lampu baru ya, kemudian kita solderkan atau tempelkan di sini. Tapi tidak apa-apa ya, ini kalau kita nggak punya lampu, karena seperti saya ya, panggilan saya nggak bawa lampu backlight yang bagus. Kemudian saya juga tidak membawa lampu backlight tester ya. Jadi saya akan mengukur tegangannya seperti ini ya teman-teman. Caranya tempelkan kabel negatif ke ground ya, yang hitam pada multimeter. Lalu yang warna merah kita tempelkan di konektor hitam tadi ya teman-teman. Yang konektor warna hitam ini ya. Ya, ada tegangan ya teman-teman tadi ya, sempat ada tegangan. Kemudian di konektor ini yang satunya juga ada tegangan ya teman-teman. Cara ngecek seperti ini adalah opsi beberapa cara ya. Saya biasanya paling akurat itu menggunakan lampu baru ya di luar, kemudian sambungkan ke soket. Kalau lampunya nyala ya, seperti di video-video saya sebelumnya juga begitu, itu bisa memastikan bahwa backlight atau memang di driver inverternya yang rusak. Tapi saya akan menggunakan cara seperti ini dulu ya, yang paling mudah itu seperti ini. Apakah tegangannya sampai ke bagian kabel yang warna hitam dari merah ya atau tidak? Coba kita nyalakan dengan remote ya. Coba lihat. Ya teman-teman, ada tegangan ya, sekitar 15 volt. Dan perlu diketahui bahwa tegangan backlight pada lampu ini menggunakan 30 volt 7 lampu ya, 7 lampu kalau kalikan 3 volt jadi 21 volt ya, sekitar 21 volt lah atau lebih ya. Jadi itu sudah bisa menyala. Dan saya ukur kembali ya teman-teman di soket yang satunya, karena di soket ini ada 3 tapi yang 2 dijadikan satu, yang satu terpisah ya. Jadi saya akan mencoba yang satunya lagi. Saya nyalakan TV-nya ya. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa di sini ada soket dari mainboard ini, ada namanya pin on off. Ini untuk backlight ya. Kita ukur tegangannya teman-teman. Ini posisi PS on ya. Kemudian untuk mengaktifkan tegangan 12 volt yang A di bawah ya. Kemudian on off ini untuk lampu backlight ya. Dan saya akan coba ukur tegangannya di sini. Ya, gambarnya getar-getar ya teman-teman, gerak-gerak. Karena saya harus megangi kamera dan juga ngukur tegangan. Ya, ada tegangan ya teman-teman, 3,1 volt ya. Tapi lampu tetap tidak menyala, artinya memang lampu backlight itu belum bekerja, atau memang bagian driver backlight drivernya yang bermasalah. Yang saya poinnya adalah yang pertama, lampu backlightnya ini ya menggunakan sebuah transistor FET di sini yang menggunakan kaki SFD. Kakinya ada 8 tapi yang dipakai sebetulnya cuma 3 ya, ada gate, source dan drain. Nah, dari drain ini menuju ke lampu backlight negatif, kemudian yang kaki gate itu menuju ke IC PWM ya, kemudian yang satunya menuju ke ground.
Apabila salah satu lampu ya, ini karena menggunakan 3 lampu ya teman-teman, berdasarkan kabelnya itu ada 6, yang merah 3, yang hitam 3. Jika lampu salah satu mati, maka secara otomatis ini akan protect ya teman-teman. Ya, di sini saya solder ulang dulu ya kaki-kaki lampunya, kalau memang kendor itu juga bisa berpengaruh. Ya, karena tadi saya sudah solder ulang, ternyata lampu tetap mati, layarnya nggak ada gambar. Saya akan membongkar ya teman-teman, dan sudah pasti bahwa lampu backlightnya yang bermasalah. Kita bongkar saja ya teman-teman. Ya, ini sudah saya buka framenya ya teman-teman. Harap hati-hati ya teman-teman, karena pada model TV ini tidak menggunakan frame di pinggirnya, itu tidak menggunakan frame dari logam ya, jadi hanya plastik penutup langsung ya. Jadi bongkarnya harap hati-hati. Kemudian saya akan angkat ya teman-teman layar LCD-nya. Ini di sini hati-hati sekali ya teman-teman. Yang pertama, model seperti ini yang tidak ada frame logamnya di pinggirnya, itu cenderungan dia akan ada lemnya ya, jadi dia ada perekatnya ya. Jadi LCD-nya ini ada perekatnya ya ke casing atau body, jadi kita tidak bisa langsung membuka atau mengangkat panel LCD-nya ya. Kita harus pelan-pelan lepas semua isolatif, atau di bawahnya LCD itu ada kayak perekat ya, double tip. Jadi kita harus pelan-pelan melepasnya terlebih dahulu. Ya, di sini saya menggunakan sebuah bekas kartu perdana ya teman-teman, atau bekas kartu ATM yang sudah rusak. Ini untuk menyisir bagian lem atau perekatnya ya teman-teman, di pinggir-pinggir daripada frame LCD ini. Karena jika tidak kita sisir seperti ini, kita angkat, maka bisa pecah ya teman-teman panel LCD-nya. Nah, inilah yang banyak dialami oleh para pemula. Makanya saya di sini sengaja memvideokan ini ya, biar teman-teman pada tidak jadi korban ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, agak susah ya, harus hati-hati sekali ya, pelan-pelan, karena jika dipaksakan panel LCD atau layarnya itu bisa pecah, dan niat kita memperbaiki malah jadi rusak parah. Karena kita tahu sendiri ya, panel LCD ini harganya untuk 32 inci saja di atas 1 juta lebih ya teman-teman. Ya, ini harap pelan-pelan seperti ini ya, karena semua pinggir daripada panel kaca LCD ini ada perekatnya. Jadi untuk melepas lem atau perekatnya itu harap hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu keras ya. Nah, setelah lemnya dirasa lepas semua ya, pinggir-pinggiran dari panel LCD ini, kita bisa langsung mengangkat panel atau kaca LCD-nya ya teman-teman, dan kita taruh di tempat yang aman. Kenapa? Karena ini harus benar-benar tidak boleh terkena debu ya panel LCD-nya.
Ya, seperti ini ya teman-teman. Setelah kita bongkar panel LCD-nya, kemudian kita lepas semua plastik pemantul ya, atau plastik untuk reflektor ya daripada backlight-nya ya. Di sini menggunakan plastik berwarna putih ya, putih sekali ya. Kemudian kita lepas frame plastiknya ya teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai kita memaksa. Dan setelah terbuka ya teman-teman, kita bisa lihat di sini ada 3 baris lampu backlight ya, dari atas ke bawah. Kemudian setiap baris ini terdiri dari 7 lampu LED atau lampu backlight. Dan ini menggunakan 3 volt ya teman-teman. Kita akan ganti ya teman-teman. Ya, ini sudah saya seperti ini aslinya, kemudian akan saya ganti ya teman-teman. Soketnya seperti ini ya teman, karena saya mencari di pasaran susah, saya ganti ya dengan ukuran yang sama. Nah, ini ya 3 volt 7 kancing dan ukuran panjang lebarnya sama, hanya soketnya yang berbeda. Saya akan mencoba nanti solder saja. Ya, saya sudah memasangnya ya teman-teman, seperti ini. Ini yang baru. Kemudian saya akan coba sebelum kita beresi pasang aksesorisnya, kita nyalakan dulu ya teman-teman. Nih posisi standby saya nyalakan. Ya, udah nyala ya lampu backlightnya. Ada 1 2 3 1 7 kali 3, ini ada 21 lampu backlight ya, di mana ini di paralel, tapi ketika salah satu ada yang rusak maka akan protek. Ini sudah nggak protek ya teman-teman. Sudah saya beresi aksesorisnya ya, ke reflektor, plastik reflektornya, dan saya akan coba nyalakan dulu sebelum pasang layar LCD-nya. Ya, apakah sudah rata? Kalau sudah rata seperti ini cahayanya, baru kita pasang panel LCD-nya. Karena jika tidak rata nanti ada kayak cahaya putih spot ya, atau merah atau hitam. Ya, ini panel LCD sudah saya pasang, tapi sebelum saya baut semuanya, dan saya akan coba apakah gambarnya muncul atau tidak. Ya teman-teman, lihat LG sudah ada gambarnya. Ini posisi HDMI, berarti sudah normal ya teman-teman. Kita tinggal, ya kalau sudah normal ya. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Tinggal kita masukkan HDMI source-nya ya.